Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bangka, Abang Eka di channel Manja Videographer. Tentunya masih membahas seputaran gerd anxiety psikomatis atau asam lambung yang disertai dengan kecemasan berlebihan. Oke teman-teman, sebelumnya Bangka mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin buat teman-teman yang lagi menjalankan atau merayakan hari raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga penyakit teman-teman atau gangguan asam lambung teman-teman bisa cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, seperti biasa yang baru bergabung, alangkah baiknya teman-teman untuk bantu subscribe atau share ya, agar channel Bangka ini bisa berkembang dan bisa membantu teman-teman yang lain agar menemukan kesembuhan dan membantu teman-teman untuk lebih tenang lagi dalam menghadapi ini. Karena gangguan gerd anxiety psikomatis seperti Bangka bilang dari video-video sebelumnya, gangguan ini tuh beda dengan gangguan penyakit lain atau yang kita alami sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Jadi gerd anxiety psikomatis ini butuh proses dan butuh latihan. Oke teman-teman, kali ini Bangka akan membahas saat kita lebaran itu teman-teman itu perlu teman-teman perhatikan hal-hal apa saja yang harus teman-teman ketahui ketika kita lebaran itu. Malah justru kambuhnya itu lebih sering teman-teman. Itu yang Bangka rasakan teman-teman. Kenapa teman-teman? Ya karena kita kan kalau lebaran pasti kalau sudah mengalami proses masa penyembuhan itu teman-teman, kita tuh pasti kan dihidangkan dengan opor ayam, rendang gitu teman-teman. Itu banyak mengandung santan, minyak gitu teman-teman, dan cemilan-cemilan yang gurih dan manis, terus minuman-minuman yang bersoda. Itu pokoknya bagi kita dulu teman-teman itu semua itu pantangan teman-teman. Nah di situ teman-teman, jadi teman-teman nanti jangan heran kalau tubuh teman-teman itu terasa nggak enak lagi, terus begah, terus pokoknya ada sesak atau apa. Itu wajar teman-teman. Karena apa ya? Karena yang kita makan itu kan banyak mengandung gitu kan teman-teman, gas gitu kan teman-teman. Jadi wajar aja teman-teman. Itu mungkin ya lambung teman-teman belum normal 100% gitu teman-teman. Tadi masih merasakan sensasi terus ditambah anxiety teman-teman. Nah itu banyak teman-teman yang bertanya-tanya di kolom komentar, sedikit merasakan dulu ini. Kembali lagi di pengalaman Bangka waktu dulu ya teman-teman. Waktu kecemasan itu masih ya, cemas pasti ada teman-teman, tapi dulu waktu kecemasan yang belum bisa terkontrol gitu teman-teman, itu kalau kita merasakan sedikit aja teman-teman, sedikit gejala atau itu ibaratnya kalau kita normal itu teman-teman itu biasa. Tapi waktu kita mengalami anxiety psikomatis atau kecemasan berlebihan itu teman-teman, itu seolah-olah hal-hal yang kecil itu menjadi luar biasa teman-teman. Nah, di situ kenapa ya? Karena respon otak kita itu ya lagi waspada teman-teman. Nah, jadi itu bisa kita logikakan gitu teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir, jangan, ya itu udah biasa teman-teman. Nanti terjadilah efek-efek gejala-gejala ya seperti leher mengganjal lagi, terus dada sesak, atau pokoknya itu wajar teman. Kita kan orang normal teman-teman. Apakah kan ada yang tanya, apakah asam lambung yang pernah mengalami gerd anxiety psikomatis atau asam lambung yang disertai kecemasan berlebihan itu bisa terkena penyakit lainnya? Bisa gak teman-teman? Kita kan manusia ya, bagian normal gitu teman. Cuma kan di sini kan kita pernah mengalami gerd anxiety gitu teman-teman. Jadi seolah-olah kita itu trauma dengan sensasi yang dulu pertama kali gitu teman-teman. Betapa kelingan, betapa pokoknya kita bener mual muntah, pokoknya vertigo, terus apa semuanya itu teman. Nah disitulah teman-teman, kita tuh sedikit-sedikit kalau trauma itu harus ya kita latih itu teman-teman. Apakah nanti kita bisa demam? Bisa teman-teman. Apakah kita nanti bisa pusing? Bisa kan teman. Tapi kalau kita pusing nanti berpikirkan, kalau kita mempunyai kecemasan itu teman, kita berpikirnya yang lain teman. Ya ini pusing, ini kenapa ini? Itu jangan-jangan gejala penyakit lain gitu teman-teman. Terus seperti sakit perut termelilit, wah ini apa ini? Jangan-jangan ini pokoknya penyakit berat, kanker usus atau apa gitu teman. Padahal itu wajar gitu teman, karena yang
kurang wajarnya itu apa? Karena kita memiliki kecemasan berlebihan, terus kita meresponnya itu terlalu berlebih. Otak kita itu meresponnya, gejala yang kita timbulkan itu terlalu berlebihan karena sensasi yang dulu ditimbulkan itu kan apa ya, cukup lama juga teman-teman. Seperti apa ya teman-teman, aler mengajal bisa 3 hari gitu teman-teman. Terus pindah-pindah gitu kan, pegelin terus pokoknya pusing pala belakang itu, aduh keliengan itu gimana ya, berhari-hari gitu teman, enggak ya berminggu-minggu, kadang sembuh kadang koma lagi ya. Kita seolah-olah itu berpikir sampai bosan gitu, ini sebenarnya apa gitu teman. Sebelum Bangka tahu seperti itu sakit yang ditimbulkan dari gut anxiety, ternyata dampaknya seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman, nah solusi bagi teman-teman gitu ya, sekarang kan cukup teman-teman jalankan 3P-nya itu teman-teman ya. Kita makan pantangan pun boleh kalau udah normal tubuh kita gitu kan. Yang tahu kan teman-teman sendiri ya, teman-teman yang merasakan kan teman-teman sendiri. Jadi jangan gimana teman-teman ya, kalau lebaran kan banyak makan ya, kita makan secukupnya teman-teman. Gitu kan. Kira-kira kalau tubuh kita nggak sensasinya yang ditimbulkan itu ada ya, kita itu kita hentikan gitu teman-teman. Jangan pernah takut untuk mencoba teman-teman. Nah kapan lagi kalau kita nggak latih gitu teman-teman. Cukup 2 bulan yang waktu kita parah-parahnya itu, kalau bagi yang parah-parahnya itu wajib memantang teman-teman. Karena apa? Karena yaitu mungkin lambung teman-teman itu masih luka, terus produksi asam lambung itu masih kurang terlalu kebanyakan gitu. Terus otot esofagus teman-teman itu belum pulih lagi ya. Jadi teman-teman latih dengan pernapasan diafragma seperti itu teman-teman. Tapi kalau buat teman-teman yang lagi masa penyembuhan, apalagi lagi menyembuhkan anxiety atau kecemasan berlebihan itu teman-teman. Nah, di situ teman-teman, nanti waktu kita mau makan itu kita berpikir teman-teman, ini bagus, akan menimbulkan efek gak ya? Kita selalu berpikir gitu teman. Disitulah asam lambung kita naik sebenarnya teman-teman. Coba kalau teman-teman langsung ini rendang, langsung kita makan aja gitu teman-teman, tanpa memikirkan yang hal-hal yang negatif yang akan ditimbulkan gitu. Kita berusaha cuek teman-teman. Rasa cuek itu loh teman-teman. Jujur aja pikiran itu sangat sulit mengolah pola pikir itu. Hal yang terakhir nanti teman-teman, buat teman-teman pasti itu sesuatu yang sulit teman-teman. Tapi lama kelamaan nanti kita seiring berjalan waktu teman-teman, pola pikir teman-teman nanti akan normal kembali lagi. Jadi waktu kita makan ya cuek aja. Mau makan coklat, Bangka jujur makan coklat, makan minum ya minuman kaleng gitu, kadang sendawa, kadang perut nggak enak, itu wajar teman-teman. Nggak cemas lagi, itu udah Bangka anggap suatu yang wajar. Karena apa? Bangka ya pengen jadi orang normal kembali teman-teman. Walaupun pernah terkena gut anxiety psikomatis, masa mau begitu-begitu saja gitu teman. Walaupun nanti rasa kelingan ada, terus pokoknya sesak, nyeri di dada gitu teman-teman. Itu udah hal biasa karena Bangka tanamkan waktu dulu nyeri di dada. Buktinya Bangka nggak apa-apa, masih bisa memberi motivasi sampai sekarang ini ya kan kepada teman-teman. Nggak ada efeknya gitu kan. Selalu Bangka tanamkan di bawah pikiran alam sadar Bangka itu kan, sesuatu yang ditimbulkan atau yang kita rasakan itu teman-teman itu tidak berbahaya teman-teman. Itulah dampak dari gut anxiety psikomatis, karena kita pernah mengalami gangguan tersebut teman-teman. Jadi kalau nanti sewaktu-waktu kita mengalami gitu, kita sudah lebih tenang gitu teman-teman ya kan. Sekarang kita Bangka udah bilang sama teman-teman kan, udah nanti kalau teman-teman terus berpikiran takut pingsan, takut pokoknya takut semua teman-teman, nanti teman-teman di rumah terus gitu teman-teman. Jadi seolah-olah kita nanti malah jadi beban keluarga gitu teman-teman kan, malah itu makin stres lagi kita teman-teman, makin drop lagi. Apalagi buat ibu-ibu ya kan, banyak ngurus anak, belum ngurus istri, kena kecemoohan tetangga, kena cemoohan kadang suami yang nyapot kita itu kurang mengerti gitu teman-teman. Jadi itu malah menambah kita, bukannya semakin membaik malah semakin memburuk teman-teman. Disitulah gunanya pola pikir kita latih. Yang penting awal-awalnya kalau masih parah-parahnya kita menjalankan 3P, insya Allah itu teman-teman udah 2 bulan saja teman-teman itu udah membaik teman-teman. Gak perlu waktu lama-lama, tinggal psikomatis kita teman-teman ya. Itu yang butuh proses waktu yang agak lama teman-teman. Jujur aja teman-teman, itu pikiran tuh agak lama. Karena apa? Pikiran tuh berpengaruh sekali teman-teman.
itu buat kita itu gimana ya, kayak obat kedua gitu, dokter kedua gitu teman-teman. Setelah teman-teman ke dokter nggak sembuh-sembuh, tapi teman-teman tetap pikiran seperti itu, ya nggak akan sembuh teman-teman. Tapi kalau pikiran teman-teman selalu negatif, itu gimana ya, negatif terus gitu, pasti itu muncul sendiri teman-teman. Karena apa ya, kerasa ya, kita ketakutan itu teman yang bikin pikiran negatif itu muncul. Nah, jadi caranya gimana ya, teman-teman harus alihkan gitu teman-teman dengan hal-hal yang positif ya. Negatif itu nanti hilang sendiri teman-teman. Kita pecah pikiran kita itu dengan apa, kegiatan, melakukan kegiatan yang menyenangkan ya, kayak lebaran gini, udah pergi aja ke pantai, terus pergilah ke saudara, walaupun keliangan ada. Kenapa keliangan? Jujur aja itu dari kecemasan teman-teman, bukan dari dari penyakit asam lambungnya teman-teman. Justru itu dari kecemasan teman-teman. Keliangan itu kita cemas gitu kan, nanti saraf-sarafnya bernegang lagi gitu kan, jadinya kita seolah-olah keliangan lagi itu teman-teman. Itu cemas, kekhawatiran kita sebenarnya itu yang Bangka rasakan ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video dari Bangka. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau ada keluh kesah, silakan komen di bawah. Insya Allah kalau Bangka ada waktu, Bangka pasti balas teman-teman. Buat teman-teman yang baru bergabung atau menemukan channel Bangka, jangan lupa untuk subscribe dan share dan bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru Bangka. Dan jadikanlah channel Bangka ini sarana buat teman-teman untuk menemukan kesembuhan teman-teman. Di sini Bangka ikhlas membantu teman-teman. Jujur aja itu Nazar Bangka, agar teman-teman cepat pulih dan kembali normal teman-teman, dan melakukan aktivitas. Pas itu bahagia sekali teman-teman. Karena Bangka jujur aja waktu merasakan itu sangat sedih, sangat pokoknya frustasi. Gimana rasanya Bangka paham teman-teman. Makanya Bangka buat video seperti ini untuk merangkul teman-teman yang lagi menderita atau mengalami gangguan anxiety psikomatis ini, agar bisa terbantu gitu teman-teman, step by stepnya ini. Jujur aja ini teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.